Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sampurasun. Kemarin sudah dikatakan bahwa konsekuensi daripada ucapan bismillah dengan menyebut nama Allah, maka konsekuensinya adalah kita di saat melakukan aktivitas tidak boleh menggunakan nama-nama yang lain. Artinya, ini sebagai ulasan saja bahwa jangan sampai kita bekerja, jangan sampai kita melakukan aktivitas, tapi di saat mendapatkan kesulitan, kita marah-marah. Ongko bismillah, tapi mangih nuhese amek-amekan. Apakah Allah menyuruh kita amek-amekan? Kemudian, bagaimana di saat kita bekerja, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memang membuat kita kecewa. Terus kita jadi ngegosip, balikin ngomongin orang. Apakah hal demikian juga itu atas nama Allah? Ingat, Allah itu hanya menyuruh kita berbuat baik, dan tentu saja Allah Maha Baik. Kalaupun dalam ilmu akidah menyatakan bahwa segala sesuatu itu karena Allah, baik buruknya karena Allah, iya. Tapi bukan dalam berarti apa yang telah dikehendaki oleh Allah itu ada dalam ridha Allah. Kullu ma yarda yurid, walakin kullu ma yurid laisa yarda. Tidak setiap yang dikehendaki oleh Allah itu ada dalam ridhonya, tapi segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah pasti dikehendakinya. Gitu. Kembali lagi. Terus dari sekian asma Allah yang 99, ini 99 itu yang tertera dalam Al-Quran loh. Sebenarnya asma Allah itu, Asmaul Husna itu 3000. Anda baca dalam beberapa tafsir coba. Ya, saya tidak akan memperpanjang itu. Tapi pada intinya, di antara 99 asma itu, yang 99 yang dicatut atau yang ditempel dekat dengan nama lafdzul jalalah itu sendiri di kata-kata bismillah itu adalah dua asma, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya, ketika kita melakukan aktivitas apapun, sekecil apapun aktivitas, makan, minum, barengi atas nama Allah dengan catatan penuh Rahman dan Rahim, penuh kasih sayang. Landasannya itu. Jadi landasan apapun, kita melakukan apapun, harus dilandasi dengan kasih dan sayang. Inilah yang dalam konsep tata negara ada yang disebut dengan bagaimana kita hubungan bernegara, bagaimana kita hubungan sesama agama, bagaimana hubungan luar agama, bagaimana kita berhubungan antar negara. Semuanya sudah ada. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah islamiyah. Itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini konsep kehidupan, konsep hidup kita dalam mengarungi kehidupan ini bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau baginda Rasul hanya memberikan gambaran kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta fahuwa abtar. Gitu. Itu tah. Jadi bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Ya. Pantesan baginda Rasul menganjurkan hal itu. Oleh sebab itu,
bisa dilaksanakan ya. Bisa dilaksanakan. Artinya landasi kegiatan apapun, arek anu ka sakola, arek anu ka sawah, arek anu jadi pegawai negeri, arek anu jadi buburu, ojek online, jadi supir, jadi nanaon. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatna kudu atas nama Allah, berangkatna kudu dibarengan jeung misal silih asih, silih asah, silih asuh. Itu dina konsep Sunda mah. Jadi moal aya nu disebut silihyana ongko bismillah. Tapi mangih kahesean lewe. Mangih piamekeun hadat. Mangih babaturan murada alus sikat. Ini enggak bisa. Ya. Bismillahnya mesti diaplikasikan. Maka saya sering kemarin mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahimnya terus ucapkan dalam lisan, tapi jangan lupa Bismillahirrahmanirrahimnya tembuskan ke dalam kalbu, resapkan ke dalam jiwa. Yang jadi masalah hari ini menembuskan ke kalbunya itu. Jangankan menembuskannya, banyak orang yang tidak tahu kalbu itu sendiri apa. Maka sahabat sekalian, syukur insya Allah di antara sahabat-sahabat sekalian ada yang sudah paham apa itu kalbu. Paingan di Sunda banyak urang ku sepuh geuningan kade tekad ucap lampah. Tekad ucap lampah. Ini tiga ini tidak bisa dipisahkan. Jadi sahabat Nabi sekalian, Bismillahirrahmanirrahim luas juga bisa dipakai ngaleos. Artinya di saat kita bergaul kemanapun, berjalan dimanapun, kuncinya Bismillah. Taosin kira kemana-mana selalu tersenyum, tebarkan kasih sayang, tebarkan keramahan bukan kemarahan, tebarkan kesabaran, tebarkan kebaikan. Jangan dibarengi dengan hal-hal bukan atas nama-nama yang lain ya. Sebab pada prinsipnya Allah menyuruh kita untuk terus berbuat baik. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangi semua makhluk yang ada di bumi, maka akan menyayangi seluruh makhluk yang ada di langit. Feedbacknya begitu ya. Feedbacknya begitu. Namun orang menebarkan kasih sayang di alam dunia iya, sanajan jeung sejen bangsa. Begitu kalau dalam tanbih. Ini bagi yang mengenal tanbih. Bagi para pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pasti tidak asing dengan kata-kata tanbih. Sanajan jeung sejen bangsa, sabab eta tunggal turunan ti Nabi Adam. Itulah yang dalam konsep ukhuwah basyariyah, ukhuwah persaudaraan sesama manusia. Tidak lihat agamanya, tidak lihat dari mana, terpenting ketika dia sakit, longok. Terpenting ketika dia memerlukan bantuan. Nyin imah ngariung sararea. Gitu. Itulah Bismillahirrahmanirrahim dalam aplikasi sehari-hari. Moal ningali suku kayak itu tadi. Kecuali ada dalam konteks ibadah dan akidah nanti ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan kita tidak boleh membedakan itu. Karena Allah pun mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Luas. Kalau orang tua dulu, para kiai, para ajengan, para ustadz, termasuk guru-guru kita mengajarkan kepada kita, Ar-Rahman teh geuninganan, nu masihan nikmat, nu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sudah sering dijelaskan oleh para sepuh, oleh para guru, bukan nikmatnya yang besar atau kecil nikmatnya, tapi si penerima nikmat itu sendiri. Kusabab urang mah di dunia jadi konsep Ar-Rahman gitu.
Bagaimana Allah menerapkan konsep Ar-Rahman di dunia ini? Tingali we Allah di dunia iya, rek kafir, rek muslim diberi rezeki kabeh ge. Malah kadang kafir nu lebih gede. Ya. Disehatkan, diberikan hak-haknya. Itulah hak asasi manusianya diberikan. Terus, tapi ingat nanti ada Ar-Rahim. Allah memberikan nikmat ini hanya pada orang-orang tertentu, yaitu orang yang disayangi oleh Dia. Maka setiap yang disayang pasti dikasih, tapi yang dikasih belum tentu disayang. Ya. Mudah-mudahan semakin kita banyak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semakin Bismillahirrahmanirrahim itu tembus ke dalam kolbu kita, semakin meresap ke dalam jiwa kita. Terus perjuangkan, sebab diri ini harus diperjuangkan. Tengah guluyur sagawayahna, dan dunia juga tempat perjuangan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.